ada adil, lawannya zalim. Nah, kitab ini menjelaskan yang pertama, secara umum dalam muamalah itu ada dia zalim kepada Allah, ada dia zalim sesama manusia. Mungkin di malam hari ini, waktunya singkat, nggak panjang, kita kaji dulu ini yang zalim kepada Allah. Siapakah orang-orang yang zalim kepada Allah? Harta yang haram juga, ketika harta itu yang tidak menunaikan hak Allah. Apa hak Allah dalam harta kita? Allah perintahkan zakat. Maka yang pertama, harta yang kena zakat, yang wajib zakat dan zakatnya tidak dikeluarkan, maka harta itu menjadi harta haram. Saya ulangi, harta yang kena zakat, harta yang wajib zakat, namun yang punya harta ini tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia menjadi harta yang haram dan dia zalim. Apa zalimnya? Perintah Allah tunaikan zakat dan dia tidak mengamalkan ini. Yang kedua, dalam harta kita ini ada hak para fakir, ada hak orang miskin. Nah, ketika orang zakatnya nggak dikeluarkan, dia menzalimi yang fakir, dia menzalimi yang miskin. Nah, ketika orang berusaha mencari, memenuhi kebutuhan hidupnya, ada orang yang dia upahan. Kami ini pegawai negeri upahan, bekerja diupah. Ada orang yang dia bertani, cocok tanam padi, padinya menghasilkan, dia produsen, menghasilkan. Kebutuhan dia terpenuhi dengan padinya. Ada orang beli padi di Lampana, Gepubulo padi di Pekan Indrapuri, nah selisih harga 5.000, itu hak dia. Inilah pedagang. Artinya dia memenuhi kebutuhan dia dengan dia berdagang. Namun ada orang yang dia kebutuhan hidupnya dipenuhi bukan dari dia menghasilkan padi, bukan dia mekat, bukan dia upahan. Siapa? Ini fakir, ini miskin. Maka perintah Allah, wa fi amwalihim haqqul lisa'il mahrum. Dalam harta orang kaya-kaya itu ada hak para fakir, ada hak orang miskin. Yang jadi masalah, ketika zakat terkumpul, ada berpendapat bahwa zakat itu boleh diputar dulu, disimpan dulu, nanti diserahkan ke fakir, ke miskin. Pertanyaannya, jikalau ada lembaga atau amil zakat mengakhirkan zakat atau hak orang yang berhak, siapa? Fakir dan miskin, diakhirkan ini, apakah boleh? Banyak kampung watai zakat tepat le, berbagi le, simpan dulu. Nah, jadi masalah adalah apakah boleh kita ini menyimpan zakat dulu dan dia tidak dibagi. Ini kitab juga menjelaskan ketika orang menyimpan zakat itu, ada Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Ini kumpulan para ulama itu di Arab Saudi dan juga di Dubai sejak tahun 1980 mengkaji tentang fikih kontemporer, menghadirkan pakar setiap bidang-bidangnya. Di antara fatwanya di tahun 86 itu adalah zakat yang lebih boleh diinvestasikan, namun yang lebih itu adalah sisa dari zakat yang telah dibagikan. Ini fatwa pertama ini. Nah, ketika ada lembaga nanti yang dia mengumpulkan zakat, dia mengakhirkan hak para fakir, hak miskin. Dalil mereka fatwa ini, dan dalilnya adalah dulu ada dua bani. Yang pertama ini Bani Uqal dan Bani Urainah datang itu ke Madinah. Dua kaum ini diserang wabah penyakit. Nabi perintahkan sahabat untuk mengumpulkan unta zakat, dan dua kaum ini mengambillah dari minum susu unta itu. Dianggap bahwa unta yang disimpan di sebuah tempat ataupun di
sebuah perkebunan tadi dianggap sebagai investasi. Namun ini adalah proses alami yang tujuannya bukan untuk investasi yang jangka panjang. Maka pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih kuat, masih Majma' Al-Fiqh Al-Islami juga di tahun 1998 itu mengatakan bahwa zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada si fakir, kepada si miskin. Kalau kita hari ini ada orang yang kita upah, dia bekerja oleh bunuh, maka Nabi perintahkan bayarlah upah orang bekerja itu sebelum ayajifa irkuhu, kering keringatnya. Maka juga ketika zakat terkumpul itu, serahkanlah zakat itu kepada si fakir dan si miskin. Maka kita ini menjelaskan bahwa termasuk juga ini lembaga yang zalim, amil yang zalim ketika menahan hak si fakir, hak si miskin. Kenapa? Si miskin kebutuhannya mendesak, si fakir kebutuhannya mendesak. Ketika orang menahan hak ini, diinvestasikan hak itu, dan kalau investasinya gagal, maka hak si fakir, hak si miskin ikut jadi hilang. Ini antara kasus yang kontemporer di zakat. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan muliakan, mari ingat-ingat kembali, kita ini hidup sudah cukup lama, sampai puluhan tahun. Jikalau mungkin dulu pernah harta kita ini kena zakat, namun zakatnya belum ditunaikan, maka itu dia menjadi hutang. Hutang ini walaupun orangnya meninggal, kalau belum dibayar dia tetap menjadi hutang. Maka ketika ada orang yang dia kena zakat dan dia belum mengeluarkan zakatnya, maka dia yang pertama mesti bertaubat. Kita menyampaikan rukun taubat yang sepakati oleh semua ulama. Yang pertama, ayyaqla'a minazanbi fil hadir. Hari ini menyadari bahwa pernah zakat belum ditunaikan, belum dikeluarkan, maka bertobatlah, keluarkan zakat itu. Namun hari ini Ustaz, urunya na pengji Ustaz, na hartanya, namun kahanale jino nyan kiban, maka ini bertobat dan berniatlah bahwa kita akan tetap mengeluarkan zakat itu. Namun jikalau umur danyo kaduha dan memungkinkan memang kita mengumpulkan harta lagi untuk zakat-zakat yang pernah kita nggak keluarkan atau kita nggak bayar, maka berwasiatlah kepada anak-anaknya. Ne ayah awai na zakat sekian. Seandainya ayah dia abi umur ne gata na rezeki, tolong keluarkan zakat ayah sekian. Maka jikalau anak-anaknya tahu bahwa ada harta peninggalan ayahnya dan ayahnya pernah berpesan bahwa zakatnya belum dikeluarkan, maka yang pertama sebelum harta itu dibagi, maka tirkah namanya. Tirkah ini yang lebih tepatnya ditunaikan untuk bayar zakat dulu, karena itu hutang orang yang meninggal. Ini cara bertaubatnya orang-orang yang ketika hidupnya dia kena zakat namun belum mengeluarkan zakatnya. Namun ketahuilah bahwa Nabi bersumpah, wallahi kata Nabi, 3 diantaranya adalah manaqasat sadaqatun min mal, harta itu tidak akan pernah berkurang dengan zakat. Maka zakat bermakna dia an-nama, tumbuh. Zakat bermakna dia az-ziyadah, berkembang. Artinya orang-orang yang punya harta yang wajib zakat, zakatnya dikeluarkan, maka hartanya akan terus berkembang. Yang kedua, az-zakah berarti dia at-tahur, suci. Maknanya bahwa ketika orang keluarkan hartanya, zakatnya itu, maka harta yang tinggal ini menjadi harta yang suci. Nah, ketika harta kena zakat enggak dikeluarkan, maka hartanya menjadi harta yang haram. Maka di antara doa orang yang terima zakat, Nabi tidak mensyaratkan ijab kabul dalam zakat.
Orang bayar zakat itu doanya Allahumma, ini kan, ij'al hadza mala mabruka waj'alhu tahura. Ini doanya. Jadikanlah harta ini harta yang berkah dan dia harta yang suci. Ini diantara tadi yang zalim. Yang pertama, ketika orang tidak menunaikan zakatnya, maka ini orang zalim kepada hukum-hukum Allah.